A few moments later. Halo semua, kenalin aku Derunanda dari program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini aku akan memaparkan beberapa materi dengan judul materiku yaitu membangun kepemimpinan mahasiswa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Yuk simak selengkapnya. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama yang dari materi yang saya angkat yaitu kepemimpinan mahasiswa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Ini merupakan kemampuan siswa untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi orang lain di lingkungannya dengan tetap mengamalkan prinsip-prinsip Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, memberi isyarat, dan juga bertindak. Kepemimpinan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan individu maupun kelompok, tetapi juga pada penguatan karakter, moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai seperti Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan juga keadilan menjadi dasar dalam menjalankan peran kepemimpinan, baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat. Kepemimpinan mahasiswa ini merujuk pada pengembangan karakter dan juga tanggung jawab sosial mahasiswa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Ini mencakup pemahaman dan penerapan sila keempat Pancasila yang menekankan demokrasi dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Mahasiswa diharapkan untuk menjadi pemimpin yang mendengarkan, memahami, dan mempertimbangkan keputusan bersama untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan ini juga mencakup etika, moralitas, dan juga solidaritas serta kemampuan untuk beradaptasi dengan tantangan zaman. Kepemimpinan Pancasila harus bisa bertindak dan juga berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pemimpin yang berbasis Pancasila akan mampu mengelola kebinekaan dengan baik, menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang besar, serta menjadikan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu materi kedua tentang nilai-nilai penting Pancasila dalam membangun karakter kepemimpinan mahasiswa. Kepemimpinan mahasiswa ini berkaitan erat dengan pembentukan karakter, tanggung jawab sosial. Pemahaman Pancasila sangatlah penting dalam pengembangan kepemimpinan ini. Oleh karena itu, sebagai dasar filosofis negara Indonesia, Pancasila memiliki peran penting dalam membimbing proses ini. Nilai-nilai Pancasila merupakan landasan utama dalam membangun dan membina karakter kepemimpinan mahasiswa. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi pedoman dalam berpikir maupun bertindak, tetapi juga menjadi alat untuk menciptakan pemimpin yang memiliki integritas, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Adapun nilai-nilai penting dalam kepemimpinan yang berlandaskan Pancasila yaitu pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini menekankan pada pentingnya keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan. Dalam membangun karakter kepemimpinan, peserta didik ataupun mahasiswa memiliki peran penting karena nilai-nilai religius yang terkandung di dalamnya dapat membentuk pemimpin yang memiliki integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Sebagai contoh, kepemimpinan yang berlandaskan keimanan dan juga ketakwaan. Mahasiswa ataupun pelajar sebagai seorang pemimpin harus dituntut untuk memiliki keimanan yang kuat kepada Tuhan. Adapun ciri-ciri pemimpin atau mahasiswa ataupun juga pelajar yang berlandaskan atas keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama yaitu seorang pemimpin tidak mudah untuk diterapkan oleh perilaku yang tidak etis seperti manipulasi dan juga korupsi. Dan yang kedua yaitu seorang pemimpin yang memiliki integritas moral yang tinggi sehingga menjadi teladan bagi semua orang. Selanjutnya yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap harkat dan juga martabat manusia, keadilan dan juga perilaku yang beradab. Nilai ini sangat relevan dalam membentuk karakter kepemimpinan
mahasiswa ataupun pelajar. Karena nilai yang terkandung dalam sila ini mengajarkan bagaimana seorang pemimpin harus memperlakukan orang lain dengan adil, manusiawi, dan penuh dengan rasa hormat. Sebagai contoh, menghormati hak asasi manusia atau HAM. Pemimpin didorong untuk memahami, mengerti, dan juga menghormati hak-hak dasar setiap individu tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun juga golongan. Berikut contoh praktik dalam kepemimpinan seseorang mahasiswa maupun pelajar, yaitu yang pertama, pemimpin mahasiswa ataupun pelajar harus memastikan bahwa setiap anggota organisasi memiliki hak yang sama untuk menyampaikan sebuah argumen atau pendapat, berpartisipasi, dan juga mendapatkan perlakuan yang adil. Yang kedua, pemimpin harus menghindari sikap negatif seperti diskriminatif yang dapat merugikan beberapa pihak tertentu. Selanjutnya yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ini menekankan pentingnya menjaga keutuhan dan juga keharmonisan bangsa dalam bingkai keberagaman. Dalam konteks kepemimpinan mahasiswa, nilai ini membentuk karakter pemimpin yang mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat kampus dengan semangat persatuan, kerjasama, dan juga solidaritas. Sebagai contoh dalam mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok lain, ini mendorong pemimpin mahasiswa atau pelajar untuk selalu memprioritaskan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Hal ini tercantum dalam ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, keputusan inklusif. Keputusan inklusif yang dimaksud adalah keputusan yang mempertimbangkan semua pihak yang terlibat atau terdampak tanpa ada yang merasa diabaikan. Dalam konteks kepemimpinan mahasiswa atau pelajar, ini berarti pemimpin memastikan bahwa setiap anggota organisasi tanpa melihat latar belakang, pendapat, atau status mereka harus mendapatkan kesempatan untuk memberikan masukan atau ide dan mempertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengikat pentingnya pengambilan keputusan secara kolektif melalui musyawarah dengan semangat keputusan. Dalam konteks kepemimpinan mahasiswa pelajar, sila ini menjadi pedoman atau penunjuk untuk menciptakan kepemimpinan yang demokratis, bijaksana, dan mampu menghargai aspirasi semua pihak. Sebagai contoh, yaitu mengutamakan musyawarah di dalam setiap pengambilan keputusan. Musyawarah artinya membahas masalah bersama untuk mencari solusi terbaik. Berikut ciri-ciri seorang pemimpin dalam musyawarah atau mufakat bersama. Yang pertama yaitu pemimpin mengajak semua anggota untuk menyampaikan pendapat mereka terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Dan yang kedua yaitu pemimpin harus mendengarkan setiap masukan tanpa membedakan siapa mereka yang berbicara. Selanjutnya yang terakhir, poin terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini menjanjikan bahwa pentingnya keadilan, kesetaraan, dan juga kesejahteraan bagi semua orang. Dalam konteks kepemimpinan mahasiswa maupun pelajar, nilai ini membantu membentuk pemimpin yang adil, peduli, bertanggung jawab terhadap sesama anggotanya tanpa memandang perbedaan. Berikut ciri-ciri dari contoh nilai sila kelima yaitu yang pertama, pemimpin itu harus bisa bersikap adil kepada semua anggota. Pemimpin mahasiswa maupun pelajar harus memperlakukan semua anggota organisasi dengan adil. Ini berarti pemimpin tidak memihak pada siapapun, tidak boleh hanya mendukung suatu kelompok tertentu. Dan yang kedua yaitu memberikan hak yang sama, semua anggota mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam suatu komunitas maupun organisasi. Selanjutnya yaitu materi terakhir tentang tantangan mahasiswa atau pelajar masa kini dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan. Implementasi Pancasila sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Bila tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan bersama, maka
dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila dan tetap menjaga keutuhan nilai dari Pancasila itu sendiri. Sebagai seorang mahasiswa yang memiliki peran agent of change, mahasiswa harus dapat menerapkan dan menjalankan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam masyarakat dan juga kehidupan akademik. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan untuk melatih daya dirinya untuk menjadi pribadi yang memiliki intelektual luas, kreatif, percaya diri, inovatif, dan memiliki hubungan sosial yang baik, serta semangat tinggi untuk berkontribusi dalam masyarakat, bangsa, dan juga negara. Berikut ini ada beberapa tantangan mahasiswa atau pelajar masa kini dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam sebuah kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu budaya individualisme yang semakin menguat menjadi tantangan serius. Di tengah tekanan untuk berprestasi dan bersaing, mahasiswa atau pelajar masa kini cenderung lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Semangat gotong royong yang seharusnya menjadi ciri khas masyarakat Indonesia kini mulai digantikan dengan sikap-sikap yang mementingkan pribadi atau diri sendiri. Hal ini menyebabkan bahwa organisasi mahasiswa kehilangan esensi kerjasama dan kebersamaan dalam menjalankan macam-macam program mereka itu sendiri. Dan yang kedua yaitu pengaruh teknologi dan juga media sosial juga membawa tantangan tersendiri. Meskipun teknologi ini dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi yang positif, seringkali media sosial ini menjadi ajang atau alat informasi negatif. Ujaran kebencian, hasutan, dan juga penyebaran berita palsu kerap terjadi di media sosial yang secara tidak langsung bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Selain itu, media sosial sering digunakan untuk membangun citra diri yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga yang dibayangkan oleh seluruh orang bahwa pemimpin yang berorientasi pada kejujuran, perdamaian, kebijaksanaan hanya menjadi angan-angan saja. A few moments later. Dari semua poin-poin yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa membangun jiwa kepemimpinan mahasiswa maupun pelajar yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila merupakan tantangan sekaligus kebutuhan yang mendesak di era modern ini. Nilai-nilai Pancasila yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan juga keadilan merupakan fondasi yang kokoh untuk membentuk karakter pemimpin yang unggul dan bermoral. Namun, berbagai tantangan seperti individualisme, pengaruh media sosial, lemahnya kesadaran sosial, dan juga kurangnya keteladanan kepemimpinan yang berbasis Pancasila ini menjadi tantangan yang harus diatasi. Untuk itu diperlukan strategi yang terencana seperti pendidikan karakter, penguatan semangat musyawarah, peningkatan kesadaran sosial, penanaman toleransi, pemeliharaan organisasi pelajar yang efektif, dan juga pemanfaatan teknologi secara efektif. Semua strategi ini harus dilakukan secara konsisten dan melibatkan seluruh elemen pendidikan, baik dari pihak pendidik, pelajar, maupun lingkungan sosial.